Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang etika sosial terhadap difabel netra, analisis sematik Al-Quran. Dan di bawah ini nama-nama anggota: 1. Bri Aziz Ramadan 201 221 121. Yang kedua Putri Bauti 201 221 129. Yang ketiga Siska Wulandari 201 221 132. Yang ketiga Anis Setyaningsih 201 221 133. Yang kelima Putri Apriliani 201 221 136. Yang keenam Zahra Nur Alifa 201 221 140. Yang ketujuh Umi Darujah 201 221 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bernama Putri Bauti dengan NIM 2012211129. Di sini saya akan menyampaikan etika sosial terhadap disabel netra, analisis semantik Al-Quran. Pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap people with disability atau penyandang disabilitas atau difabel tidak terlepas dari definisi yang sudah diterima dan membentuk cara pandang umum terhadap mereka. Beberapa ayat Al-Quran menegaskan bahwa amma atau tunanetra, difabel netra tidak sama dengan orang yang melihat secara normal. Pandangan fundamental Al-Quran terhadap para penyandang disabilitas, khususnya difabel netra, dan bagaimana Al-Quran memperlakukan mereka dengan mengungkap kembali kata-kata kunci dalam Al-Quran. Tema difabel netra dalam Al-Quran perlu dikaji ulang untuk menemukan hakikat kemanusiaan dan tujuan hidup manusia dengan keragaman kondisi fisik. Peneliti sebelumnya telah membahas tema difabel dalam Al-Quran. Di antaranya, 1. M.A.S. Abdel Halim menulis catatan tentang The Book and the Quran. 2. Waryana Abdul Ghafur menulis difabilitas dalam Al-Quran dalam buku Membina Hilm dan Difabilitas. 3. Khalilah Makaromah dalam skripsinya menulis difabel dalam perspektif Al-Quran, kajian tafsir tematik tahun 2012. Sri Handayani menulis tesis kajian tentang disabel dalam Al-Gurum tahun 2012. 4. Rofiatul Khoriyah disabilitas dalam Al-Quran dalam skripsinya Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Wali Songo tahun 2015. 5. Yang terakhir, Cici Afridawati juga menulis skripsi yang berjudul Respon Al-Quran terhadap Difabilitas, Kajian Tematik terhadap Ayat-Ayat Al-Quran tahun 2018. Peneliti tersebut membahas difabel secara umum, tidak fokus pada ayat-ayat difabel netra, dan tidak mengkaji tema al-amma dalam Al-Quran secara khusus. Tulisan di atas tidak berangkat dari usaha meretas polemik beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan diksi al-amma dan al-basir sebagai analogi untuk menggambarkan perbedaan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Kesan yang dimunculkan dari ayat tersebut adalah Al-Quran seakan memposisikan mereka sebagai kaum lemah dan ikut melanggengkan difabel netra. Ada tujuan saat mengkaji tema ini, yaitu untuk memahami eksistensi difabel netra sebagai bagian masyarakat sosial dan menjawab tuduhan marginalisasi yang dilakukan Al-Quran terhadap kaum difabel netra. Dalam pandangan Muslim, Al-Quran dijadikan rujukan utama dalam persoalan kehidupan, termasuk membangun argumen kesetaraan atas nama kemanusiaan.
yang digunakan dalam kajian ini adalah semantik Al-Quran yang diperkenalkan oleh Toshihiko Izutsu, yaitu melacak hetic meaning, makna dasar, relational meaning, makna rasional, dan amniotic field, medan semantik. Menurut Jaser Auda, metode ini selangkah lebih maju ke arah penafsiran Al-Quran yang lebih mempertimbangkan faktor maqasid, purposeful. Metode tematik mengarah pada tema tertentu, kemudian mencari pandangan Al-Quran mengenai tema tersebut dengan cara menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat. Pada penelitian sebelumnya, para peneliti menggunakan analisis semantik atau ilmu bahasa yang mempelajari makna. Dengan menggunakan kajian semantik, Al-Quran dalam menganalisis ayat-ayat Al-Ain berarti berusaha melihat wawasan wilayah Al-Quran. Wawasan Al-Quran akan membantu melihat pengertian kata ini secara komprehensif dan melakukan identifikasi ekstensi difabel netra dalam pandangan Islam. Bagaimanapun, difabel netra adalah bagian realitas yang harus didekati dengan pemahaman yang cermat, baik dalam wawasan Al-Quran maupun dalam realitas kehidupan. Saya Anis Tianingsih dengan NIM 201221133 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Difabel. Istilah difabel sebagai alternatif baru pertama kali dikenalkan di Yogyakarta. Kata ini digagas oleh beberapa aktivis NGO di Yogyakarta, yakni Setio Adi Purwanto, Mansur Fakih, dan Lili Purba. Mereka menggagas istilah difabel sebagai akronim dari bahasa Inggris differently able atau different abilities, yang artinya perbedaan kemampuan, dengan maksud perbedaan fisik dan mental hanyalah sebuah varian dan perbedaan-perbedaan. Menurut Raf'ah, definisi dan makna disabilitas atau orang dengan kemampuan terbatas atau juga disebut dengan cacat telah menjadi perdebatan panjang karena kata tersebut menjadi penyebab diskriminasi dan marginalisasi difabel dalam struktur sosial atau dalam masyarakat sosial. Maka dari itu, muncullah alternatif istilah untuk menghaluskan kata tersebut, seperti difabel, individu berkebutuhan khusus, dan penyandang disabilitas. Istilah difabel netra juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Di dalam peraturan tersebut terdapat 5 macam difabel. Yang pertama, difabel netra. Yang kedua, difabel rungu. Yang ketiga, difabel wicara. Yang keempat, difabel daksa. Dan yang kelima, difabel grahita. Makna dasar al-a'ma menurut Ibnu Mansur dalam Lisan al-Arab, al-a'ma berarti hilangnya penglihatan secara total. Menurut Al-Azhari, al-a'ma adalah hilangnya penglihatan kedua mata sekaligus. Al-a'ma bisa diartikan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran. Makna lain al-a'ma adalah hilangnya pandangan hati. Dari penjelasan di atas, al-a'ma dapat dimaknai denotatif, yaitu kebutaan fisik pada mata, dan dimaknai konotatif, yaitu kebutaan hati atau batin. Makna relasional dengan paralel retorik. Makna relasional adalah sesuatu atau makna konotatif yang ditambahkan pada makna asli ketika kata tersebut menempati posisi tertentu pada medan tertentu. Maksudnya, setiap kata yang menempati posisi dalam kalimat akan menghasilkan makna baru. Makna ini terbentuk karena adanya relasi dengan kata-kata kunci lain di dalam kalimat tersebut. Penelusuran makna al-a'ma dalam Al-Quran bertujuan untuk membuktikan penggunaan dan makna al-a'ma tidak tunggal, tetapi tergantung pada konteks ayatnya.
Kata al-a'ma ketika dipakai dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran mengalami pengembangan makna atau makna relasional. Munculnya kata al-a'ma secara berulang-ulang dalam beberapa ayat dengan makna yang sama menunjukkan makna tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk wawasan Al-Quran terhadap kata al-a'ma. Berikut paralel kata al-a'ma yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh teman-teman saya. 1. Paralel pertama. Ayat-ayat yang mengandung kata al-a'ma dengan makna tidak melihat secara fisik. Kata al-a'ma dalam berbagai bentuk dengan makna yang menunjukkan pada kebutuhan seseorang secara fisik. Dalam surat Al-Fath, surah ke-48 ayat 17 menyebutkan bahwa kondisi-kondisi keterbatasan fisik tidak diwajibkan ikut berperang pada masa Nabi. Dan dalam surah Abasa, surah ke-80 ayat 2, ayat ini menjelaskan akan terjadi pada saat seorang difabel netra ingin belajar Islam kepada Nabi. Yang kedua, paralel kedua, kumpulan ayat yang menunjuk pada makna konotatif. Makna dijelaskan dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan ada terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Paralel ketiga, al-a'ma yang berarti kegelapan di hari akhir. Kegelapan bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. Surat Fusilah, surat ke-41 ayat 44 menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Dan seorang yang ditunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain Dia. Dan Allah akan mengumpulkan mereka dengan diseret ke tempat kediaman mereka, yaitu neraka Jahanam. Dijelaskan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 97. Paralel keempat, al-a'ma dalam arti kebutaan dari petunjuk kebenaran. Kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dijelaskan dalam surat Al-Fusilat, surah ke-41 ayat 17. Paralel kelima, ancaman bagi yang buta hati. Mereka orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dengan dibutakan penglihatan mereka. Dan jika berpaling dari perintahnya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dijelaskan dalam surat At-Toha, surah ke-20 ayat 124. Paralel 6 menjelaskan apresiasi Al-Quran terhadap orang buta secara fisik dan tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri. Di mana dalam surat An-Nur ayat ke-61 dijelaskan, maka apabila kamu memasuki suatu rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang harus ditetapkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang diberi berkat baik. Penjelasannya, Al-Quran sedang membangun argumen-argumen kesetaraan orang yang tidak mampu melihat, pincang, serta orang yang sakit. Sebagai manusia yang patut diperlakukan sebagai manusia sebagaimana yang lain,
Bentuk keistimewaan ini bukan berarti memperjelas posisi orang yang tidak mampu melihat secara fisik sebagai sebuah kekurangan. Tetapi justru Al-Quran sedang merespon budaya-budaya masyarakat pada saat itu yang cenderung menilai negatif orang yang tidak mampu melihat secara fisik. Begitu juga orang yang tidak berjalan sebagaimana orang biasanya. Surat An-Nisa ayat ke-95 yang menyebutkan orang yang memiliki keterbatasan melihat atau al-akmah tidak diwajibkan mengikuti perang dan tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut karena alasan darurat sekalipun. Paralel ketujuh ini menjelaskan mengenai perbandingan orang al-a'ma dan al-basyir dalam makna konotatif. Penjelasannya, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit pula sekali kamu mengambil pelajaran dari Quran Surat Al-Ghafir ayat ke-58. Penjelaskan mengenai perbandingan kedua golongan itu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti halnya orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaannya dan sifatnya? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu. Quran Surat Al-Hud ayat ke-24. Paralel ayat yang mengandung kata al-a'ma dengan kata al-dalal atau artinya kesetaraan adalah di dalam surat yang pertama adalah surat An-Naml ayat ke-81, yang kedua adalah surat Al-Rum ayat ke-53 dan yang terakhir adalah surat Al-Zukhruf ayat ke-40. Materi selanjutnya yaitu medan sematik. Berbagai makna al-a'ma dalam ayat-ayat Al-Quran di atas sejatinya membentuk sebuah bangunan yang memiliki karakter khusus dalam dunia Al-Quran. Pergeseran dan tahapan yang dilalui dalam berbagai ayat membentuk pandangan khusus tentang al-a'ma dalam Al-Quran. Nah, pandangan khusus tentang al-a'ma dalam Al-Quran inilah yang disebut sebagai medan sematik. Terdapat kata kunci membentuk medan sematik. Di antaranya yang pertama yaitu basir. Kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kondisi seseorang yang dari kekafiran menuju keimanan, seperti dalam ungkapan absara ar-rajulu. Kata kunci yang kedua yaitu akmah. Al-akmah dalam lisan al-Arab berarti kebutaan yang dialami sejak lahir. Kata kunci yang ketiga yaitu dalal. Dalal secara bahasa berarti musnah atau tersesat. Orang yang dalam kondisi dalal disebutkan tidak mampu menerima hidayah ataupun ditutup hatinya. Kata kunci yang keempat yaitu huda, yang merupakan antonim dari kata dalal. Huda yang kita pahami yaitu petunjuk. Kata kunci yang kelima yaitu kafaru. Al-Quran menggunakan perumpamaan mereka yang buta hati untuk merujuk kepada kondisi kekafiran seseorang. Yang keenam yaitu amanu. Amanu merupakan antonim dari kata kafaru yang berarti beriman. Yang ketujuh kulub. Kebutaan fisik berbeda dengan kebutaan hati. Dan yang dimaksud dalam kulub tersebut adalah kebutaan hati. Kebutaan hati menjadi kondisi negatif yang harus dihindari juga. Yang kedelapan yaitu sum, yang berarti hilangnya indera pendengaran. Kata kunci yang kesembilan yaitu buk, yang berarti seseorang yang dilahirkan dalam keadaan bisu. Yang ke-10, a'raj. Secara bahasa, a'raj berarti pergi ke tempat yang tinggi atau zahab ula al-su'ud. Kata a'raj dalam Al-Quran ini menunjukkan pada kondisi fisik. Dalam Quran Surat Al-Fat ayat 17 yang mengapresiasi kepada orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk tidak perlu ikut berperang. Yang ke-11 yaitu marid yang berarti orang sakit. Menurut Quran Surat Al-Fat ayat 17 ada 3 kondisi yang tidak diperbolehkan untuk ikut dalam berperang, yaitu yang pertama difabel netra, difabel daksa, dan orang sakit. Yang ke-12 zulumat dan nur. Kata zulumat ini muncul dalam ayat ketika Allah membandingkan apakah orang yang
a'ma dan orang basir. Kemudian Allah membandingkan apakah sama zulumat dan nur, dua kalimat yang bersandingan dalam satu ayat tadi, memberikan penegasan bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Al-Quran hanyalah pada tataran makna konotatif saja, bukan ditujukan kepada difabel netra. Eksistensi difabel netra dalam wawasan Al-Quran. Makna kata al-a'ma tidak dapat disamakan dengan berhadapan begitu saja dengan istilah difabel netra. Bagaimanapun, kedua kata atau istilah ini memiliki implikasi makna yang berbeda. Kajian kata a'ma dalam Al-Quran menunjukkan bahwa konotasi negatif yang sering disematkan bagi al-a'ma terbantahkan. Al-Quran justru lebih cenderung melakukan penilaian negatif kepada orang yang buta secara batin, bukan buta secara fisik. Ini berarti bahwa difabel netra dalam arti buta fisik bukanlah kondisi negatif dalam perspektif Al-Quran. Masyarakat Arab cenderung memandang orang buta sebagai sebuah kekurangan. Kondisi fisik menjadi acuan kemuliaan dalam pandangan mereka dan cenderung menganggap kehinaan bagi orang yang kondisi fisiknya berbeda dari umumnya. Penggunaan kata al-a'ma dalam wawasan Al-Quran tidak hanya sekedar sebuah kata biasa, tetapi menjadi konsep penting dalam membangun sebuah kritik terhadap diskriminasi difabel pada saat itu. Difabel netra bukanlah kondisi hambatan untuk melajukan aktivitas kebaikan dan mencapai kesuksesan. Bahkan, orang difabel netra mampu memberikan kontribusi kepada orang lain. Nama Bre Aziz Ramadan, NIM 201221121. Kesimpulan 1. Dalam Al-Quran, kata al-a'ma memiliki makna denotatif dan konotatif. 2. Yang diperjuangkan oleh Al-Quran terhadap difabel yaitu pembelaan terhadap orang yang memiliki keterbatasan indera, penglihatan, dan kritik sosial. Etika sosial terhadap difabel harus diperhatikan agar tidak menyinggung dan melukai hati penyandang difabel. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini.